Pada umumnya boneka merupakan salah satu jenis mainan favorit anak-anak yang terdiri dari berbagai bentuk, mulai dari benda hewan, tokoh atau karakter kartun yang beragam. Boneka biasanya berbentuk lucu dan menggemaskan, sehingga digandrungi oleh anak gadis. Namun ternyata terdapat beberapa boneka di dunia ini memiliki bentuk yang sangat menyeramkan. Boneka menyeramkan ini memang dapat menghampiri orang-orang dengan tatapan sangat jahat. Bahkan boneka-boneka tersebut dikenal memiliki kisah mistis yang menyelimutinya. Apa saja kisah mistis boneka arwah, serang pemiliknya hingga tewas? Yuk simak videonya. Tahun 2017 lalu ada sebuah kasus terjadi di Inggris yang bercerita tentang kisah sebuah boneka bisa hidup dan menyerang pemiliknya. Dikatakan ada seorang ibu rumah tangga bernama Debbie Merrick dari Rotterdam, Inggris, yang melaporkan jika boneka miliknya menyerang suami dan dirinya sendiri. Diketahui bahwa boneka Cina yang berbentuk wanita dengan gaun putih menyerang dan menggores pasangan ini sampai meninggalkan bekas. Selain itu, boneka tersebut juga dikabarkan suka menghidupkan alarm kebakaran dan mencopot kalung yang menghiasinya. Karena takut, Debbie akhirnya menjual boneka tersebut lewat internet, di mana disebutkan bahwa boneka ini berhantu pada deskripsinya. Boneka berhantu ini kemudian dibeli oleh seorang penyelidik paranormal yang bernama Lister dengan harga 15 juta rupiah. Tidak lama kemudian Lister mengalami kejadian yang sama, di mana ayahnya yang tinggal bersama dirinya juga diserang oleh boneka tersebut. Sebagai seorang penyelidik paranormal dan makhluk gaib, hal ini malah membuatnya semangat untuk menyelidiki boneka itu. Sampai saat ini, belum ada titik terang dan luka gores terus bertambah di tubuh orang yang berada di sekitar boneka tersebut. Boneka Charlie adalah salah satu boneka yang dipercaya sebagai boneka yang dirasuki oleh hantu. Boneka Charlie sendiri pertama kali ditemukan oleh sebuah keluarga di loteng rumah tua bergaya Victoria di bagian utara New York pada tahun 1968. Di atas loteng tersebut, boneka Charlie dikunci dalam sebuah koper dengan surat kabar yang berasal dari tahun 30-an, dan secari kertas yang telah menguning bertuliskan doa Bapak kami. Setelah ditemukan keluarga tersebut, memajang Charlie dengan boneka lainnya dan kemudian hal-hal aneh mulai terjadi. Salah satunya adalah posisi Charlie yang sering berubah dengan boneka lainnya. Selain itu, putri bungsu dari keluarga tersebut juga mengatakan jika Charlie berbicara dengannya saat malam hari. Hal itu ternyata juga dialami oleh kelima anak lainnya di dalam rumah tersebut. Mereka dengan histeris mengatakan bahwa boneka itu berbicara kepada mereka, dan bahkan boneka Charlie yang membuat goresan luka di kulit mereka. Awalnya para orang tua tidak percaya. Namun ketika muncul goresan misterius pada tubuh putra-putrinya, mereka langsung mengunci kembali Charlie ke dalam koper yang berada di loteng. Kemudian ada seorang wanita yang membeli boneka itu, meski telah diberitahu tentang hal-hal horor boneka tersebut, di mana saat ini boneka Charlie berada di toko barang aneh di Bouvermeses. Boneka Okiku adalah boneka yang rambutnya terus tumbuh panjang dan menjadi salah satu boneka misterius dari Jepang. Boneka ini dipercaya dihantui oleh arwah dari seorang gadis cilik yang dulu sering memainkannya.
Boneka ini dinamakan Okiku, seperti nama sang gadis pemiliknya. Boneka ini memiliki ukuran 40 cm dengan baju kimono khas Jepang. Pada tahun 1918, seorang bocah berumur 17 tahun bernama Ekichi Suzuki sedang bermain ke Sapporo, yang kemudian membeli sebuah boneka untuk diberikan ke adiknya, bernama Okiku. Okiku yang selalu memainkan boneka ini dan tidak pernah terpisahkan, hingga akhirnya anak gadis itu meninggal secara mendadak. Saat itu keluarganya sangat merasa heran, sehingga mereka meletakkan boneka kesayangan Okiku ini di sebuah altar dan terus mendoakan Okiku lewat boneka tersebut. Tidak lama kemudian, mereka menyadari pada boneka satu ini. Mereka menemukan bahwa rambut boneka tumbuh panjang layaknya rambut gadis normal. Meskipun rambutnya telah dipotong, tetapi rambut boneka ini terus tumbuh. Dari yang tadinya hanya pendek sebahu, sampai tumbuh hingga 25 cm. Menurut penelitian, rambut dari boneka ini memang rambut manusia asli. Dan jika diteliti lebih dalam, rambut boneka Okiku ini sama dengan rambut anak perempuan berumur 3 tahun. Boneka Letatu the Doll, atau yang juga dikenal sebagai Letamiop, merupakan salah satu boneka berhantu yang terlihat sangat menyeramkan. Boneka ini seukuran dengan tubuh anak kecil, terbuat dari kayu dengan rambut manusia asli. Dikatakan bahwa boneka misterius ini sudah berumur 200 tahun. Pemilik boneka bernama Kerry Walton mengklaim telah menemukan Leta pada tahun 70-an saat dia sedang menjelajahi sebuah rumah sepi di Australia. Dia menemukan boneka tersebut dan membawa ke rumahnya di konslet. Tidak lama kemudian, kejadian aneh mulai terjadi dalam rumahnya. Mulai dari barang-barang rumah bergeser posisi. Selain itu, anak-anak Walton juga mengeluhkan jika mereka mengalami beberapa mimpi buruk tentang boneka tersebut. Suatu malam anak-anak Walton terbangun sambil berteriak dan mengatakan bahwa Leta sedang berbicara dan bergerak sendiri. Tidak hanya itu, anjing peliharaan mereka juga menjadi lebih agresif saat berada di dekat boneka tersebut. Para tamu yang berkunjung ke rumah juga mengatakan melihat boneka itu bergerak dengan sendirinya. Walton percaya bahwa boneka itu adalah sebuah bejana yang dihantui oleh roh seorang bocah laki-laki yang tenggelam bertahun-tahun lalu. Mandy the Doll yang dirasuki arwah anak-anak adalah sebuah boneka porselen yang telah berumur 90 tahun lebih, di mana boneka ini dibuat Jerman atau Inggris sekitar pada tahun 1910. Diketahui bahwa pemiliknya sering mendengar tangisan di tempat penyimpanan. Selain itu, jendela pada tempat itu juga terbuka seolah-olah ada yang berusaha ingin keluar. Karena kejadian tersebut, boneka ini akhirnya diberikan ke Museum Snowdon, Kanada, dan tangisan pun berhenti. Namun setelah boneka ini disimpan di museum tersebut, muncul kejadian aneh yang berbeda. Boneka Mandy telah disimpan di dalam kotak kaca seperti pajangan museum pada umumnya. Disimpan di dalam kotak kaca yang terkunci dalam ruangan kosong. Namun tidak lama kemudian, para pegawai menemukan bahwa kotak kaca tersebut hancur berantakan, serta perangkat listrik di sekitar ruangan itu sering korslet dan juga rusak. Akhirnya diputuskan untuk tidak mengunci kotak kaca tersebut dan memindahkannya ke sebuah ruangan dekat ruang jaga. Barulah keadaan menjadi aman.
Menurut kesaksian pegawai jaga, jika lampu mulai berkedip-kedip atau terdengar suara ketukan kaca dari arah Mandy, maka mereka harus mengeluarkan Mandy dari kotaknya, lalu membawanya ke dalam ruangan tempat mereka bekerja. Barulah suasana menjadi aman terkendali. Kisah boneka Mandy ini menjadi terkenal dan menarik banyak perhatian. Menurut para penyidik paranormal, mereka mendapatkan penglihatan bahwa Mandy adalah boneka milik seorang gadis cilik yang dulunya terjebak dalam basement dan hanya berdua bersama bonekanya. Arwah sang gadis dipercaya pindah ke dalam tubuh boneka Mandy di saat dirinya meninggal akibat kelaparan. Boneka Robert adalah salah satu boneka yang dipercaya telah dirasuki oleh makhluk halus, yang merupakan boneka yang tidak boleh disinggung dan diejek. Diketahui boneka ini sudah menghantui para pemiliknya dari tahun 1904. Pemilik pertamanya bernama Robert Eugene Otto, yang mendapatkan boneka ini dari seorang yang suka melakukan ilmu hitam voodoo. Boneka ini pun diberi nama sama dengan pemiliknya, yaitu Robert the Doll, dan selalu dibawa olehnya kemana-mana. Boneka ini terlihat menyeramkan karena memiliki makeup bagaikan badut dan rambut yang berdiri dari rambut manusia asli. Lalu mulai muncul teror dan keanehan, di mana barang-barang seperti mainan lain milik Robert secara mendadak hancur. Keanehan dan teror tersebut berlanjut sampai Robert beranjak dewasa. Bahkan istri Robert meninggal dalam kondisi yang tidak wajar, setelah sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit jiwa akibat teror yang dialaminya. Kemudian Robert sang pemilik boneka meninggal dunia pada tahun 1974. Namun tempat di mana Robert the Doll berada terus mengalami kejadian-kejadian aneh, seperti suara langkah kaki maupun kerusakan tanpa sebab pada ruangan di sekitarnya. Boneka ini adalah salah satu boneka yang dipercaya sebagai boneka yang dirasuki oleh roh. Boneka Annabelle asli memang benar-benar ada dan disimpan di museum milik Warren Occult Museum di Connecticut, yang juga merupakan sepasang penyelidik paranormal ternama. Diketahui, boneka ini pertama kali dimiliki oleh seorang gadis bernama Donna pada tahun 1970. Donna dan teman-teman sekamarnya mulai menyadari bahwa boneka ini sering berpindah tempat dan bergerak pada saat mereka tidak melihatnya. Lama-kelamaan keanehan pada boneka ini semakin menyeramkan, di mana orang bisa menemukan ada cairan aneh berwarna merah yang keluar dari tangannya. Selain itu, ada seseorang yang mengaku telah dicekik oleh boneka tersebut, terluka dengan 7 bekas cakar pada saat sendirian bersama boneka itu di dalam sebuah ruangan. Dengan adanya kejadian tersebut, Donna pun meminta bantuan para ahli untuk memeriksa boneka miliknya, di mana salah satunya menarik perhatian pasangan Warren. Mereka berkesimpulan bahwa boneka ini dirasuki arwah bernama Annabelle. Dia menduga boneka ini seperti minta tolong kepadanya. Namun ada jin jahat yang menggantikan arwah tersebut, yang kemudian merasuki boneka ini. Ed dan Lauren kemudian melakukan ruatan dan mengusir jin jahat dari dalam boneka tersebut. Setelah itu boneka Annabelle disimpan dalam museum pribadi mereka. Bagaimana teman-teman catatan November? Apa ada yang berani untuk menyimpan para boneka berhantu ini? Atau ada yang punya cerita tentang boneka arwah? Yuk komen di bawah. Sampai bertemu di video selanjutnya.